Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Teknik dan Operasi yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Nauli, Fadila Asmi, Mela Pertiwi, Naifadilah, Sri Wahyuni, dan Tisa Oktania. Baiklah, aspek teknik dan operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini juga penting dilakukan sebelum suatu usaha dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah yang pertama penentuan lokasi, yang kedua luas produksi, dan yang ketiga tata letak, penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Jadi, analisis dalam aspek teknik dan operasi ini adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, dan teknologi. Secara keseluruhan, aspek operasi ini akan dinilai bekerja secara efisien atau tidak, karena pada akhirnya efisiensilah yang akan menentukan salah satu faktor besar kecilnya laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Asmi. Selanjutnya ada tujuan aspek teknik atau operasi. Nah, pada penelitian aspek teknik atau operasi ini memiliki tujuan yang akan dicapai. Yang pertama itu ada tujuan dalam pemilihan tempat. Perusahaan ini memilih tempat yang baik untuk lokasi gedungnya, lokasi pabriknya, lokasi cabangnya maupun kantor pusatnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Terus tujuan yang ketiga adalah agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan operasinya. Kemudian tujuan keempat adalah agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima ialah agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa depan yang akan datang. Selanjutnya adalah metode penilaian hasil. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Penilaian di atas harus dinilai secara matang untuk menilai lokasi sesuai dengan keinginan perusahaan, dapat digunakan sebagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menilai suatu lokasi sebelum diputuskan. Yang pertama yaitu metode penilaian hasil wajar. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil wajar adalah yang pertama pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan faktor lainnya. Yang kedua yaitu metode perbandingan biaya. Sedangkan dalam metode perbandingan biaya yang harus diperhatikan adalah bahan baku, bahan bakar listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Dan yang ketiga, metode yang terakhir adalah metode analisis ekonomi. Dalam metode analisis ekonomi, faktor yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama itu ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, selanjutnya ada biaya bahan bakar listrik, ada pajak, perumahan. Selanjutnya ada luas produksi. Cara penentuan luas produksi berkaitan dengan beberapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang efisiensi. Luas produksi dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu segi ekonomis, yang kedua yaitu segi teknisi. Secara umum, luas produksi ekonomis dapat ditentukan dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu
kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, dan tenaga kerja lainnya. Yang ketiga yaitu tersedianya teknologi mesin dan peralatan di pasar. Yang keempat yaitu daur hidup produk dan produksi substitusi dari produk tersebut. Salah satu pendekatan untuk menentukan penghasilan yang maksimal dapat ditentukan dalam tiga metode. Yang pertama yaitu pendekatan konsep margin cost dan margin revenue. Yang kedua yaitu pendekatan break-even point. Yang ketiga yaitu metode linear programming. Atau disebut juga dengan layout. Layout itu merupakan suatu proses penentuan bentuk atau penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi ataupun operasi. Keberuntungan menggunakan layout itu yang pertama memberikan ruang yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua itu pemakaian ruangan yang efisien. Yang ketiga itu mengurangi biaya produksi maupun investasi. Pada umumnya, layout ini memiliki jenis yang didasarkan sebagai berikut: posisi tetap, orientasi proses, tata letak kantor, tata letak pedagang eceran. Tata letak pedagang eceran ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu tata letak gedung. Jadi tujuan dari layout ini adalah untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang-ruang gedung. Yang kedua itu ada tata letak produk. Layout jenis ini menciptakan penempatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berkelanjutan atau continue. Untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan itu harus menentukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu menentukan kapasitas tempat yang dibutuhkan. Yang kedua itu peralatan untuk mengenakan material atau bahan. Yang ketiga itu lingkungan atau estetika. Yang keempat itu ada arus informasi. Yang kelima itu biaya perpindahan antara tempat kerja dengan tempat yang berbeda. Jadi contoh untuk layout peralatan pabrik yang menjadi faktor-faktor pertimbangan itu adalah produk yang dihasilkan, kebutuhan terhadap ruangan, urutan produksi, jenis peralatan atau mesin, aliran bahan baku, udara seperti sinar, terus pemeliharaan. Yang terakhir itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu maksudnya adalah kemudahan untuk yaitu pemilihan teknologi. Hal yang menjadi perhatian di sini adalah seberapa jauh derajat mekanisme yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi, yang pertama ketepatan teknologi dengan bahan bakunya, yang kedua keberhasilan teknologi di tempat lain, yang ketiga pertimbangan teknologi lanjutan, yang keempat besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, yang kelima kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya, yang keenam pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja, dan yang terakhir pengembangan lainnya. Selanjutnya economic order quantity. Economic order quantity adalah jumlah bahan mentah pada saat setiap kali pembelian dengan biaya yang paling rendah. Artinya setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Secara umum klasifikasi biaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama biaya angkut atau penyimpanan atau carrying, kemudian biaya pemesanan atau ordering cost, dan yang ketiga biaya total atau total cost. Kemudian ada safety stock. Safety stock merupakan persediaan pengamanan atau persediaan yang dilakukan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Terdapat beberapa
faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock, yaitu antara lain yang pertama, penggunaan bahan baku rata-rata, yang kedua, faktor waktu, yang ketiga, biaya yang digunakan. Di samping itu, penentu di atas dalam menentukan safety stock diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi. Yang pertama, persediaan umum, yang kedua, besarnya pesanan standar, yang ketiga, persediaan maksimum, yang keempat, tingkat pemesanan kembali, yang kelima, administrasi persediaan. Dan yang terakhir adalah reorder point. Reorder point merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atas batas waktu pemesanan kembali dengan membeli jumlah minimum persediaan yang ada.